Coba dengar tadi Prof bilang, retina. Retina itu tipis, ibarat tisu. Tapi di tipis itu masih 10 lapis. Lapisan yang rusak pada mata saya, lapisan ke-9, ke-10. Ipat dekke ipe bu ilemi. Tapi bukan pakai lem kayu mati. Ada cocok itu, kayu tamate namanya dulu di kampungku atuku kecil. Ada itu kayu yang gampang sekali keluar darahnya toh. Darahnya itu dipakai tempel buku. Masih ingat ibu, kayu tamate namanya. Itu bukan ini dipakai tambah rusak. Allah kasih, itulah ilmunya Prof Iksan. Saya berutang budi, biar saya jago ceramah kalau rusak di mataku. Tidak bisa mak lihat jamaah, ketawa itu menangis sih. Iya toh? Maka kebaikannya Prof Ihsan saya juga tidak bisa membalas. Maka saya datang ceramah. Itu yang bisa kulakukan. Demi Allah ibu, orang semua ngantri minta ceramah. Prof Ihsan saya yang minta. Bikin acara Prof. Iya toh? Nah, maka itulah hikmah silaturahmi. Itulah hikmah pertemanan. Tidak bisa diuangkan. Alhamdulillah. Maka ibu istrinya jaga suamita. Karena orang baik pasti banyak peminatnya. Banyak peminat. Banyak profesor belum tentu rendah hati seperti beliau. Banyak orang cerdas belum tentu lembut hatinya. Kelembutan hati itu tidak bisa diuangkan. Mega tomat cabu, mega. Tapi matempo. Borro. Mega tosogi, tapi macingkang. Iya toh? Mega tosogi, tapi mengoa. Iya toh? Ada di sini. Hendak aku tahu itu iya. Masya Allah. Coba kita lihat. Ya inilah sebenarnya yang disebut bangsawan sejujurnya. Bangsawan dulu itu kan memang melebi. Matan resiri. Makesing ampe-ampena. Dena pada andi ilie. Ada tuh andi dibeli. Ada. Karena kaya tiba-tiba andi nih. Beliau kita lihat cerdas. Lembut hatinya. Tutur katanya baik. Ciri-ciri orang pintar itu tidak banyak bicara. Seperti Prof. Sedikit bicaranya. Bagaimana kalau Ustaz? Saya tidak. Karena kalau sedikit bicara aku bukan penceramah namanya. Ya. Nah kita bersyukur ada Bapak Profesor Dokter Andi Muhammad Ihsan Yusuf yang bikin masjid ini. Nah itu pertama bersyukur dulu. Alhamdulillahirabbil Pekoro carana Ustaz supaya mak bate yo kuatita ko masuk ki pakesingi tepuna jak tama peri-peri tasapu-sapu ya rota. Coba nih. Coba kalau mak peri-peri ki. Alamin. Lulus ya nak mu dokter, alhamdulillah. Apa artinya itu? Terima polisi. Alhamdulillah. Apa artinya itu? Dia nama nesa toh? Melepo itu tapi selamat moy. Alhamdulillah. Tidak begitu. Tapi ucapkan dengan baik dan usap di dada. Sapu ya rota. Coba gare. Coba kita amalkan nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Mak bate itu. Bagus. Kenapa orang banyak berzikir tidak berbekas di hatinya? Karena buru-buru. Mak peri-peri. Coba lihat biasa di imam di masjid. Tidak tahu kalau di sini, mudah-mudahan tidak. Kalau zikir itu kan cepat sekali. Seperti orang makan pisang goreng panas. Panas saya bos. Pakai singi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagus lagi kalau terjemahkan. Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Ya, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ibu pernah enggak lihat orang diantar jenazah? Dikubur. Pernah? Sering.
Telu tu mantara ki nakadena bita telu mantara kumbo. Dua lesu si dimini sebako. Niga narostas pertama wija-wijamu, sijimu, anakmu, pada kunraimu, sapokmu, cikalinu. Mak nangantara mana ko tu? Engkau gak masih baki kubur ibu? Engkau gak? Ada ndak yang temani kita masuk di kubur? Ada? Bu, kalau masuk di kubur ada suami tak mau masuk? Jangankan masuk kubur, duduk saja di atas samping kubur tak sampai malam, ndak tahan. Ya toh? Iya bu? Teman tak? Ada mau masuk? Dengar ini cerita nah. Orang kaya sekali bu. Tua mi. Akhirnya anak panggil seluruh anaknya. Siapa yang mau temani saya dikubur selama 40 hari setelah saya dimakamkan? Karena proses tanya jawabnya itu menurut ulama 40 hari. Siapa yang mau dampingi kak selama proses seleksi? Ku kasih hartaku 50%. Alamanangi orang paraku 50% alani tawamu. Dega anak na melo. Akhirnya mestinya wana kesi. Napodangi benena. Ini kapan dik? Tatari tasibaka kesi. 40 nasona. Maka depeh 40 so 2 ngeso lagi di melo. Anakmu lagi di na melo. Apalagi ya. Boy kecewa kasihan suaminya. Beginilah istri. Jangan kamu mati pensiun saja ndak nahargai mako. Itu. Dan kalau kita sudah pensiun itu nakira ki anak pura nomor Pak Burah. Itu ibu-ibu kalau tua mi suaminya, agak si Andre. Ini calon-calon semua ini doa. Ya sudah. Akhirnya dia panggil sepupunya. Iko kapat cikali. Kade benimu lagi di namelo. Anakmu lagi di namelo. Apalagi ya. Ndak mau saya. Sedih kasihingin orang kaya. Akhirnya naumungkan ya ko kampunge. Nigi nasa melo tahu bisibaka ko kiburuku. Petepula sona alamana yang wala paraku. Didengar sama orang miskin. Miskin betul. Wah dia senang. Mendaftar. Lulus. Meninggal betulin orang kaya. Sesuai perjanjian orang miskin ini masuk di kuburnya temani. Begitu seluruh pengantar kembali, lisumana ni pengantar boleh malaikat Pak jaga ki buru. Natiwi ni palu-paluna. Mana kata tuo ye? Tomate mi resa tapa engkata tuo. Yang lupa tanah itu tomate pak. Tapa to tua ye? Ini yang orang datang ditanya. Mana koko tuh? Kenapa kau ada di sini? Dia bilang ada perjanjianku sama ini orang mati. Ngapa? Dia bilang kalau saya temani 40 hari saya ambil hartanya 50%. Saya orang miskin. Masa kau orang miskin? Iya miskin saya. Tidak ada hartamu. Engkau mau? Tapi ada palu-palu. Kampak. Wase mi. Baik tanah wase na bu. Dari mana kau dapat itu wase? Siasoi tanah ibu. Magharibi. Maka dia malaikat tajeng yolo. Baja pasti sambungi. Baja pasti. Besok pagi datang lagi malaikat. Mulai lagi ditanya. Sudah mi wase kemarin. Itu wasemu kau gunakan untuk apa? Agamu gorengi. Bos siasoi pakutan anak bu. Magharibi sih. Maka dia malaikat baja pasti sambungi. Baja pasti. Tenan no. Tajang baja. Boleh si baja melek. Tadi sudah ditanya dari mana itu wase. Apa kau gunakan? Yang ketiga ditanya lagi. Kayu apa kau tebang? Siasotoi tanai. Magharibi si tanya nggak? Baca pasti. Berhari-hari tiba pada hari ke-40. Mata aja mana nih pak kampungnya pak? Ya sih nak kiburu lupa nih itu makan salama. Salama runtuh noso gireng. Alai 50% alai. Aga nasang. Pak milu aga. Alamana nih itu 50. Iya lagi wase. 40 sore tanai kak. Gara-gara si di biwase. Dia belok alamana nih roh alani.
Cidak no. Ya romega waramparana nama seke. Mana aja nombok. Nah, Prof Ihsan nanti kalau ditanya, ilmumu kau gunakan untuk apa? Saya obati Ustadz Dasat. Menas saja jawabannya. Hartamu kau gunakan untuk apa? Bangun nggak masjid? Ya tidak mewah, tapi salah satu masjid mewah di Baru setelah Dasat Latif. Tuh, alhamdulillah. Ini tosogi agak kira-kira melok tapuada. Kena tanaki pengalatala. Ini ibu-ibu, ayo, yang banyak semua emasnya di depan. Ya micawa, sepanas sakie. Ibu, kalau mati siapa pakai itu emas tak? Istri kedua. Nah, lebenena. De gagam, Bo. Kalau ibu meninggal, nah kasih keluar semua itu cincin tak suami tak menangis itu. Cincin kawin tak dulu sompaku yolo ibu. Menangis. Nah, tapi napas saya itu nak kasih keluar. Sudah itu nambil gelantak. Ini waktu tak umroh dulu ibu. Ku belikan kok emas Dubai. Tapi nak kasih keluar itu. Terakhir nak ambil gigi palsumu. Iya tahu Bu? Nah, keluar semua emas tak? Keluar semua mi. 3 bulan kemudian ketemu janda. Janda temannya dulu waktu SMA. Cinta lama bersemi kembali. Ya Raulawamu, nalai nak ambil mini sayang. Mantan istriku mati mi. Bu, daripada emas tak nak pakai istri kedua, mending bikin masjid. Ya, hartanya Prof Ihsan, mobil pasti milik mantu nanti kalau meninggal. Rumah anak yang tinggali. Deposito anak yang nikmati. Apa yang dibawa Prof Ihsan? Nih, yang sudah disedekahkan jalan agama Allah. Dan sedekah tidak harus bikin masjid, sesuai kemampuan. Nah, jarang sekali kuliah ibu mas sedekah. Jarang. Makanya miskin ki. Karena tidak mau ki bersedekah. Selalu jaki minta. Tapi tidak ada uangku. Tidak mungkin 1 bungkus nasi bungkus tidak bisa ki sedekah. Tidak mungkin. Pasti bisa. Sedekah tidak mesti banyak. Jadi caranya supaya tolak bala. Anak tak tidak narkoba. Anak tak tidak berzina dengan pacarnya, suami tak tidak selingkuh, harta tak bertahan berkah, tidak terhindar mobil tak dari tabrakan, terhindar tabrakan. Itu salah satu caranya sedekah. Bagaimana caranya? Jumat berkah. Bikin nasi kuning pagi-pagi Bu. 5 bungkus mau bawa di masjid. Kasih imam, kasih muadzin. Kasih penceramah, minta doakan. Mudah-mudahan Jumat depan saya bisa bawa 10 bungkus. Lihat mak ibu, bertahap itu pertama 5, kalau ikhlas 1 bulan kemudian menjadi 50 bungkus. Dan itu enak perasaan. Dengar orang suka, tanya orang suka bersedekah. Enak itu perasaannya kalau lihat orang terima gembira, itulah nikmatnya sedekah. Tapi kalau sekek ibu, Siti Naja nih mak bere dek mau patah mak bere. Sudah sepantasnya kita sedekah tidak mau. Nah kasih ke Tuhan penyakit. Akhirnya apa? Uangnya 700 juta di tabungan. Tapi dilarangi makan nasi. Agana. Banyak uangnya dilarang makan nasi. Apa ini? Nah bilang, apa lagi dok? Nah bilang cukup Mika itu nasi. Nah bilang tidak, jangan ki juga makan garam. Agak pidot terus maka dah ajak to taman regolla. Agak pi kadai ajak to taman rekasih manu. Agak pi deta si cocok kasih bale tasi. Agana. Agak pi
Metaki dena kenaso. Baja melek loki makalili mangasoki. Jata pakai waju Pak Di. Agapi makada tota pakai sulara. Mas sulara ponco nih. Tate arua lo ni kasih aku kompleks makuliling. Dek nampak pakai waju. Dek nampak pakai sulara. Dek to napau. Dek to nampak pakai sandala. Apa bedanya sama gembel? Nah calon na tupuang itu. Mega duit na tapi dia namanya mas sedekah. Tiba-tiba anaknya narkoba. Anaknya matampu di galakena. Maka nih mesuk sia-sia duit tak. Maka sedekah. Terutama kita yang sudah muka-muka sakaratil maut. Ya Roma putihnya capti nah. Agak kita pikiri ya. Ibu yang baik, bapak yang baik, dia kumpul anaknya nak. Puramanan na tu pas sekolah nak. Ya, engka mas sekolah madeceng, engka to bengo-bengo beleng-beleng. Ya tapi pura nih pas sekolah kok. Ini kewajibanku pas sekolah kok tapi otakmu memang si lengan-lengan itu. Beda-beda otakmu, sudah. Ada yang sukses dengan sekolahnya, ada yang tidak. Tapi yang penting pura nona upas sekolah. Engka tu galuku. Engka mau pa galuku balu ina pancaji masigi. Jak namu pikiri warisan, dek tu mati kemalupu. Itu orang yang baik. Nah itu ada tanahku itu di kampung. Tidak pernah juga dipakai. Seperti ini. Dijadikan masjid. Tapi ketika mau bikin masjid begini, setan itu masuk. Setan. Kalau setan tidak dilihat, itu bisa diusir dengan taus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laban itu setannya lari nih. Tapi letui pare-pare li susi. Itu setan dalam bentuk yang tidak bisa dilihat itu bisa diusir dengan ayat kursi. Tapi setan dalam bentuk istri susah diusir. Pede baca pede madawi. Setan dalam bentuk anak susah diusir. Begitu kita mau bikin masjid datang anak. Pak agato si milut tu kia sasogi lebih baik jual itu tanah belikan nggak motor. Nah setan itu. Setan. Dan setan anak susah diusir. Gagal setan di anak, datang di istri. Apa? Sok kaya, masjid-masjid terus. Sini itu. Tidak pernah kau belikan berlian. Setan itu. Itu mi dulu bu, kisahnya Ibrahim alaihissalam, kan 3 kali itu melempar. Iya toh? Waktu mau potong anaknya kan, datang itu setan. Baim. Ibrahim. Mau dia bilang, mau kopi mana? Dia bilang, mau ku potong anakku. Dia bilang, lewat-lewatmu. Lah mana itu kau mau anakmu? Lagi lucu-lucunya. Masa kau mau potong? Nah lempar itu setan. Ishab ya, pak! Kena kepalanya. Lari. Sampai pare-pare, balik lagi. Gagal Ibrahim, nagoda istrinya. Hajar. Kau tahu mau dibawa pergi mana anakmu? Dia bilang, mau pergi jalan-jalan. Dia bilang, bohongi kau suamimu. Masa? Iya, bohong. Maksudnya apa? Mau potong itu. Sembarang kau bilang. Masa ada bapak mau potong anaknya? Dia bilang, iya katanya perintah Tuhannya. Apa kata Siti Hajar? Kalau itu perintah Tuhannya, jangankan anakku. Saya juga siap dipotong. Lempar kepalanya. Duk! Kena kepalanya, lari sampai di pinrang, balik lagi. Gagal goda suami, gagal goda istri. Dia datang ke anaknya. Mail. Ismail. Siko dulu Mail. Ini setan masih mau bicara, dilempar. Kena matanya, kanan. Pico. Bukan mataku. Bukan pico ini, bukan pico. Nah maka sejarah ada riwayat mengatakan setan itu rusak matanya sebelah kanan. Ya, 3 ini yang dilempar. Itulah melempar 3 jumroh. Kalau orang di Mina sekarang hari terakhir pergi melempar 3 jumroh. Ini mi. Orang kalau mau berbuat baik, suami lolos. Nah tarik mi dompet nah. Lihat makin nanti kalau Jumat itu. Mata anak itu redup. Begitu keluar, nah bilang setan. Jamako. Tapi tetap keluar. Setan menyerah tidak. Nah bilang, uang kecil.
Ketawa karena kita begitu semua toh. Ibu-ibu, kalau ada uang di dompet, ada uang 10.000, ada uang 100.000, mana kita ambil bu? 10.000, jujur, bagus itu jujur. Jangan bilang 100, bohong ki. Iya toh, itu setan. Jamako, uang kecil mau. Mau lihat peliknya orang Islam. Lewat maki. Kalau celengan lewat, pura-pura kita tidak lihat. Nggak bicara kita lama. Kiri galap aku jambatan. Ada orang kasih masuk prop celengan tuh, tarik dompet. Sudah itu nak kasih masuk. Tiba-tiba masuk, ada anak muda, ada anak ketuk, nak tepui. Leket nah. Haji. Wih, 100.000. Dia bilang ini Haji, hebat nih anak muda. Masih muda 100.000 nak sumban tawa. Begitu masuk celengan, nak kasih masuk langsung ini anak muda bilang, wanta tadi jatuh. Agak pitama di celengannya. Begitu seketnya ini prop, selesai orang Jumatan, nak datangi itu takmir masjid. Nah datangi tuh di masjid, nah bilang ada uang 100.000 ini salah masuk ini pak. Nah, ini yang begini pak, itu nanti disiksa Allah dengan hartanya. Maka bangun ke rumah ibadah. Kalau kita tidak bisa bikin masjid, tenaga tak mau pale. Tenaga tak. Tidak bisa, pikiran tak. Kita pikirkan bagaimana ini masjid supaya ramai. Ya, saya ingin berpartisipasi Prof. Kalau mau perbaiki parkirannya, kita hubungi Kak saja. Siapa tahu saya bisa bantu. Ya, karena isalai mana nih ibu? Isalai mana orang perangnya? Nala mau deh cek kuangka. Kalau ada masjid bangun dengan semen. Apa kita mampu pasir, kerikil? Itu yang kecil, insya Allah. Nah kerik 2 semen di saya itu mau. Yang 2 semen sak bagi ibu bisa jadi lebih mulia daripada 100 sak semen calon bupati. Kalau calon bupati belum tentu ikhlas. Bahkan kalau tidak terpilih ambil kembali. Ada begitu toh? Maka ibu bersedekah. Ya, jangan pelit, sedekah. Makin sedekah Allah pasti ganti berkali-kali lipat. Ya, mau lihat lagi peliknya kita, mau lihat. Coba bedek kalau artis kita undang, itu atau Pak Camat mau datang di rumah tak, langsung mak girik bembek, pak kesini bolana, pak kesingan renrena, si sena Pak Iman tokbi, tak jempui, de tak telepon ngi jempui, motorok toa. Dito pagagas tanda kaki na monri. Tak gatun ni kasi manu pa imang. Nasalay ni galun na kasi. Nasalay kasi galun na. Nasalay bolana. Lo bolata. Mak baca-baca. Mak barasanji. Si jatuh lebu mak barasanji. Mak busa-busa kalipat na kasi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Si jaki na baca na barakaki bolata. Si sana melo lisu. Tajapu, tak karunyuk-runyuk bolo doi Pak Imang. Natanya doi korupsi tu mama. Pak kesing. Nai telaki nama kadbe. Mana 50 misal bu molengi kasih. Nasa legalun na tu na baca-baca ko bolam. Masa 50 misal bu. Aga nasa benena ya taro ni pale taro dokokan yok ko tu jalan kote 5. Ibu-ibu ketawa karena begitu ke sebuah cilaka. Ya, sedekah. Nah, sudah. Kita tidak ada uang Ustaz. Bagaimana supaya masjid ini ada faedah? Makmurkan dengan cara apa? Datang berjamaah. Ibu-ibu datang berjamaah. Kalau ada Ustaz bilang perempuan haram ke masjid, kasih ketemu sama saya. De gaga ayah. De gaga hat dese, de gaga dalekna, tidak ada dalil, tidak ada fatwana ulamae, maka ada makunrai harang lu masih de gaga. Maka dami nabita makunrai de na yanjurkan lo masih tapi kalau melok masih aja mau tiang. Itu Nabi bilang tidak dianjurkan, tapi kalau mau ke masjid jangan dilarang.
Kenapa dulu perempuan tidak dianjurkan? Karena perempuan dekat dengan fitnah. Perempuan tidak aman kalau jalan. Bisa jadi diculik dan diperkosa. Dulu. Sekarang aman ini di sini. Apalagi kalau ibu-ibu sudah usianya 65 tahun. Siapa toh mau culik kok ibu? Ibu-ibu datang ki berjamaah di masjid. Datang ki. Ustadz, saya tidak bisa bangun masjid, tapi saya mau punya pahala besar. Saya mau datang masjid. Pahala. Yang tidak dianjurkan cewek yang masih gadis, ya 17, 20 tahun. Karena nanti kalau dia ke masjid bisa mengandung fitnah. Tapi kalau ibu-ibu bau minyak gosok maki, jalan saja setengah mati maki. Siapa toh mau culik ibu? Ya, nah bapak-bapak usia senja hidupkan berjamaah di masjid. Berjamaah ki. Pak, itu namanya berjamaah di masjid betul-betul hidayah, Prof. Dia mah kita mantap, Prof toh. Ada itu dia bisa lari berkilo-kilometer 1 minggu. Dia pergi tiap Sabtu Ahad dia pergi lari berkilo-kilometer. Dia bisa. Tapi masjid dari rumahnya tidak sampai 100 meter, tidak pernah datang kecuali Jumat. Ada orang Pak bisa sepeda berpuluh kilometer. Dia bisa. Tapi masjid di kompleksnya tidak pernah datangi. Ya, datang berjamaah di masjid. Saya Prof kira-kira 3-4 tahun terakhir baru saya sadar cara Allah memelihara saya selalu dekat dari masjid rumahku. Saya kan bukan alumni pesantren Bu. Beda ustaz-ustaz tak tahu, guru-guru tak Pori Mangkoso, ya kan? DDI dari Mesir, dari Jawa Barat, ya, dari Timur Tengah, saya dari Unhas. Tidak pernah saya sekolah pondok, tapi cara Allah selalu dekat dari masjid rumahku. Rumahku dulu di kampung sampai sekarang tidak jauh Bu. Dulu waktu saya kecil tidak sampai 200 meter kalau mau ke masjid. Pindah ke Makassar, tempat pertama saya tempati Jalan Yosudarso, dekat dari masjid. Pindah dari Yosudarso, saya pindah ke Jalan Harimau. Wow, lebih dekat lagi. Guling-guling sedikit sampai mi. Situ 9 tahun saya di Jalan Harimau. Pindah dari Jalan Harimau, saya pindah ke depannya Brimob. Pak Bayeng-Bayeng. Geraha Jannah di situ namanya itu komplek. Ada lagi masjid di situ. Pindah dari situ karena naik nih sewanya, pindah lagi Jalan Tok Dopuli. Dekat dari masjid juga. Jamil Ihsan namanya itu sekarang. Masjid. Saya ketua remaja masjid di sana. Pindah dari situ, saya pindah lagi ke Tok Dopuli 16. Ada lagi, dekat lagi dari masjid. Pindah dari Tok Dopuli 16, saya pindah ke Hertasning. Dalam kompleks. Tidak ada masjid, saya bangun masjid dalam. Alhamdulillah. Bu, kalau ada anak nanti mau cari sewa rumah, cari kos-kos, cari yang dekat dengan masjid. Kalau bapak ibu mau beli rumah di Makassar, 5 menit dari bandara, mau kok tiap hari naik pesawat? Itu patolo-tolo namanya itu. 5 menit dari mall, mau kok tiap hari ke mall? 10 menit dari rumah sakit, berdoa kok tidak injak rumah sakit. Yang bagus 5 menit dari masjid. 10 meter dari masjid. Insya Allah kalau anak tak dekat dengan masjid, bergaulnya di masjid. Kalau dia sudah bergaul di masjid, hidayah datang gampang. Nah, alhamdulillah ada orang pintar kita, Allah kasih rezeki yang cukup, bisa bangun masjid. Maka hidupkan kita yang tidak bisa bangun masjid, hidupkan masjid. Datang ki berjamaah. Cuma yang membuat orang malas berjamaah ke masjid, satu, manajemen masjid tidak bagus. Ada itu masjid hobi kumpul saldo? Ada. Saldo kas, alhamdulillah 75 juta. Sekalinya sudah kencing, tidak ada airnya. Kalau kencing masih bagus Bu, masih bisa dipakai tisu. Tapi kalau itu yang kuning apa? Itu kalau itu kencing masih bisa sapu-sapu. Tapi kalau ini yang kuning, tidak keluar airnya. Terpaksa kita keluar begini.
Iya, jangan simpan saldo. Karena kalau disimpan saldo ibu, satu kali dapat pahala orang yang nyumbang pada saat dia nyumbang. Tapi kalau dia jadi keran, dia jadi AC, dia jadi mixer, dia jadi mic, selama benda itu dipakai, selama itu dapat pahala orang yang menyumbang. Ya, yang berikutnya, apalagi yang sang maksud, pengelolaan masjid tidak bagus. Alhamdulillah masjid tak bagus, kelola dengan baik. Imamnya harus tahu. Maka dia Nabi tak kau mencaji imak kau ajak palampeki bacamu. Poncoki. Baca ronah palae jamae. Katanya itu imak bicang. Ini nasesa. Kenapa melu mak ketap kabare be malampek be mani. Ya. Luruskan saf, makin lurus makin bagus. Matikan HP kalau mengganggu apa-apa. Coba semua diperiksa. Mau kau ceramah atau mau kau imam? Ya, kata Nabi, poncoki bacamu. Itulah sebabnya Roy mange, komele matakap bere isunahkan mak kita lo mondri koyolo. Salata jami' rame. Oh, banyak pensiun. Oh, tomatua. Jak kasih musese tomatoai. Bayangkan kalau kau baca panjang-panjang. Rakaat pertama dia baca Al-Anfal ayat 5 sampai 27. Musese kasih pensiunge. Remati toni tapal. Kan apa sih penyakit itu yang bungkuk begini? Tidak tahu penyakit apa itu. Adakah saya itu kan lama-lama tak tunduk sih. Dek panas selesai menret sih. Lalu kata tanah tu pemangnya. Besok dia aja bilang tobat nak dia belok. Ni gak salah. Imam. Papon coki bacamu. Ya. Ya kau malampi. Kata Nabi baca pendek dan dihafal. Kalau dihafal orang ikut. Coba garek kalau imam baca wadduha. Macioki, kenapa? Ya hafal lagi. Begitu imam membaca surah duha. Ayat 20 sampai 50. Dia husu dengan bacaannya, kita husu dengan hayalan. Gitu. Mau ki iku, ndak dihafal, mau ki ruku, belum selesai imam. Terpaksa dibaca semua di dinding. Keadaan keuangan masjid, pengurus, ketua yayasan. Iya toh? Belum selesai juga Pak Imam, apalagi dibaca? Anu lagi dibaca Ibu, kalender. Persatuan dokter spesialis mata. Dibaca semua itu anggotanya. Belum selesai, bajuna lagi orang dibaca. Caleg DPR RI nomor. Iya toh? Nah, siapa salah? Imam. Yang kedua gunanya supaya kita khusyuk, supaya kalau salah imam ada yang bantu. Coba kalau imam dia tonji yang hafal nih, salah, ewayelemu. Hari ini orang sembahyang Prof toh, dah baca Al-Fatihah lancar. Begitu dia baca ayat panjang hanya dia hafal ki, tak kancing ibu, nah lupa lanjutannya. Apa hal lanjutannya? Nah lupa sekali bacanya. Suasana hening, semua orang diam. Terpaksa, tidak ada juga orang bisa bantu. Tiba-tiba imam bilang, tolong bantu di belakang. Nah bilang Pak Imam, saya juga tidak tahu. Ada anak muda berteriak, nah bilang, kalau begitu sudah mi, Allahu Akbar. Ini gak salah kira-kira. Ini gak salah. Pu imam. Ya. Nah, maka imam perhatikan jamaah. Tidak ada suka panjang Pak. Tidak ada. Semua anak suka yang pendek-pendek dan dihafal. Kemudian juga yang membuat kita malas ke masjid. Kalau sudah penceramanya hanya memakai satu mazhab. Kalau perlu ini masjid. Kadang Jumat ini kunut, Jumat depan lagi tidak. Supaya semua kita akomodir. Ya. Ini ada penceramah. Kayak dia sendiri mau masuk surga. Ceramah neraka teruk. Nah cerita. Kau bakal dikasih masuk dalam neraka, ditusuk pantatmu, keluar di leher. Lehermu dicerek, maka nah bilang anak budaya dari Jawa kopi masjid dia bikin takut-takut. Iya kan?
Maaf Bapak Ibu sekalian, masjid sudah dihadirkan oleh Prof Ihsan dan keluarga. Tinggal kita Pak Kamponge makmurkan masjid ini. Makmurkan masjid, datang ki berjamaah. Ya, insya Allah orang yang rajin berjamaah, terutama kalau subuh. Ibu-ibu, ada enggak di sini punya tanah 100 hektar? Ada di sini punya tanah 100 hektar Pak? Tidak ada. Tapi ketahuilah, sholat ki 2 rakaat sebelum sholat subuh di masjid ini, itu lebih banyak daripada 100 hektar. Dunia dan isinya. Maka Prof Ihsan dan keluarga sudah hadirkan masjid. Tinggal kita syukuri dengan cara apa? Makmurkan masjid. Kepada panitia masjid sekali sebulan datangkan ustadz dari Makassar. Sekali-sekali ya. Nah, supaya apa? Ada lagi pembaharuan. Mungkin sekali 3 bulan bikin pengajian. Ya, ibu-ibu aktif di majelis taklim. Supaya apa? Ibu usia senjanya bisa husnul khatimah. Adik-adik remaja ambil bagian, bikin kote KTPA. Ajar adik-adik mengaji. Insya Allah kalau adik-adik itu kita ajar ngaji dan besok-besok dia menjadi orang baik, meskipun kita sudah wafat, kita tetap dapat kiriman pahala dari anak yang kita ajar ngaji itu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya mari jadikan lokasi ini fastabiqul khairat. Berlomba-lomba mengambil kebaikan. Silahkan sesuai kemampuan kita. Kita hanya bisa berpikirlah untuk makmurkan masjid ini. Kita hanya remaja yang punya otak bisa ngetiklah ketika ada undangan yang ini. Semua akan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin untuk mengaminkan doa yang kita hajatkan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam.